Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Untuk itu mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa agar beliau selalu berkenan menganugerahkan kerahayuan dengan mengucapkan pangan jali umat. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini, Ibu Guru mencoba untuk memberikan penjelasan tentang sejarah dan makna Hari Raya Nyepi. Namun, sebelumnya ingat di like dan di subscribe video ini ya. Kemudian jangan lupa untuk berbagi informasi. Semoga kalian semua selalu rahayu dan murah rezeki. Semua agama yang ada di Indonesia memiliki hari suci. Dalam ajaran agama Hindu, hari suci adalah hari yang disucikan atau diistimewakan, juga disebut sebagai hari yang keramat. Pada hari suci, umat Hindu mengaturkan persembahan atau banten sebagai wujud bakti atau rasa syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Di Bali banyak terdapat hari suci. Ada hari suci yang ditentukan berdasarkan paukon yang datangnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Ada pula hari suci yang datangnya berdasarkan perhitungan Sasih, yaitu salah satunya adalah Hari Raya Nyepi. Perayaan Hari Raya Nyepi merupakan warisan budaya dan tradisi leluhur yang terkesan sangat unik dan menarik, yang sampai sekarang berkembang, dijaga, dilaksanakan dengan baik oleh umat Hindu dan dihormati oleh para pemeluk agama lainnya sebagai wujud rasa toleransi dan keragaman bangsa. Sejarah Hari Raya Nyepi di Bali. Seperti diketahui, ajaran atau sumber dari agama Hindu adalah kitab suci Weda yang berasal dari India. Begitu juga sejumlah perayaan hari besar Hindu di Bali berasal dari Hindia. Seperti halnya sejarah atau asal-usul Hari Raya Nyepi tersebut yang merupakan hari perayaan tahun baru bagi umat Hindu yang datangnya setiap tahun sekali berdasarkan kalender Isaka atau Saka, yaitu pada tahun atau bulan mati seperti Tilem, Sasih Kesange, atau bulan ke-9, karena akhir tahun kalender Saka adalah bulan dengan jumlah terbesar, yaitu bulan ke-9. Sedangkan angka 10 merupakan pengulangan dari angka 1 dan 0 kalau dijumlahkan hanya bernilai 1. Sehingga pada bulan ke-10 atau Kedase adalah bulan yang baru, yang bersih atau kedas untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Jadi, sejarah Hari Raya Nyepi di Bali berawal dari India, yang mana pada saat itu pertikaian antara suku bangsa di India sangat sering terjadi, seperti suku Saka, Yuezhi, Payawa, Malaya, dan Yawana. Dari pertikaian tersebut, mereka sewaktu-waktu menang dan kalah silih berganti. Suasana peperangan serta perebutan kekuasaan membuat kehidupan sosial dan beragama di masyarakat tidak pernah tenang. Gesekan-gesekan juga sering terjadi
karena kepengikutan umat terhadap kelompok mereka masing-masing serta pemahaman dan tafsir yang berbeda tentang ajaran agama yang mereka yakini. Nah, dari pertikaian panjang tersebut, akhirnya suku Saka lah yang menjadi pemenang di bawah pimpinan Raja Kaniska I dari dinasti Kushana dan suku bangsa Yueh. Ini menjadi sejarah besar di negara India. Raja Kaniska I mampu merangkul suku-suku bangsa India. Raja tidak pernah menghancurkan suku bangsa lain yang berbeda paham, tetapi merangkul semua suku sehingga menjadi kebudayaan kerajaan yang besar. Untuk itulah pada bulan Maret tahun 78 Masehi, Raja Kaniska I menetapkan sistem kalender Saka sebagai kalender kerajaan. Semenjak itulah toleransi antar suku bangkit, tidak ada lagi pertikaian. Masyarakat bersatu padu membangun, dan sejak itu sejarah mencatat sistem kalender Saka berkembang dengan sangat baik mengikuti penyebaran agama Hindu, termasuk agama Hindu di Bali. Lalu bagaimana sejarah itu dan apa hubungannya dengan perayaan Hari Raya Nyepi di Bali? Peringatan Tahun Saka ini bermakna sebagai pembaharuan, kebangkitan, dan kebersamaan untuk persatuan dan kesatuan, atau sebagai hari kedamaian dan kerukunan. Nah, keberhasilan tersebut lalu disebarluaskan ke seluruh daratan India, termasuk Indonesia, yaitu Bali. Tahun Saka adalah salah satu kalender umat Hindu India, juga bagi umat Hindu di Bali yang jumlah bulan atau sasi sebanyak 12 bulan, sama seperti kalender Masehi. Dan uniknya, perayaan tahun baru di bulan 10 atau Kedase diperingati dengan Hari Raya Nyepi yang mulai dilaksanakan pada puncak bulan mati atau tilem pada bulan Kesange atau ke-9. Nah, selain itu, adapun sejarah Tahun Saka di Bali juga berawal dari perjalanan seorang pendeta Kastrapa Gujarat atau India dari suku bangsa Saka, kemudian diberi gelar Sang Aji Saka. Perjalanan Aji Saka dan sejumlah abdinya yang sampai pertama kali di Pulau Jawa, yaitu di Desa Waru, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 456 Masehi. Aji Saka datang ke Pulau Jawa untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kalender Saka serta peringatan pergantian tahun Saka yang dikenal oleh umat Hindu dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Dari sinilah sejarah atau perayaan Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu di bumi Nusantara, terutamanya Bali sekarang ini. Nah, demikianlah sejarah Tahun Saka di bumi Nusantara yang berkembang dengan baik pula pada zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Jadi, pergantian Tahun Saka yaitu pada sasi Kesange atau ke-9 jatuh pada bulan Maret sampai April di bulan Masehi. Pernyataan tersebut tertulis
tertuang dalam Kekawin Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca. Sedangkan perayaan Tahun Saka yaitu pada perayaan Hari Nyepi berdasarkan lontar Sangyang Aji Swamandala dan lontar Sundarigama. Berikut rangkaian upacara Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi diawali dengan upacara melasti. Melasti berasal dari kata male yang artinya kotoran dan asti artinya pembersihan. Jadi melasti berarti membersihkan kotoran dalam diri manusia dan berbagai alat upacara yang ada di pura menuju danau atau laut, karena danau atau laut merupakan sumber air suci atau tirta amerta. Rangkaian yang kedua yaitu tawur atau pecaruan dan pengerupukan. Tawur Agung Kesango dilaksanakan menjelang Hari Raya Nyepi berdasarkan pada konsep Trihita Karana, yaitu menyelaraskan hubungan dengan 3 elemen yang bertujuan untuk menyeimbangkan alam. Sifat jahat yang disimbolkan berwujud ogoh-ogoh diberi pengurip-urip atau dihidupkan lalu diarak atau digerakkan kemudian dinetralkan kembali. Berikutnya Hari Raya Nyepi. Yang merupakan tujuan utama dari Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Ida Sangyang Widi untuk menyucikan buana alit atau alam manusia yang disebut dengan istilah mikrokosmos dan buana agung atau alam semesta yang disebut dengan istilah makrokosmos, yaitu dengan melaksanakan catur berata penyepian yang terdiri dari 1. Amati geni yang artinya tidak berapi-api atau menggunakan api. Yang kedua, amati karya, tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, amati lelungan yang berarti tidak bepergian sama sekali. Yang keempat, yaitu amati lelanguan yang artinya tidak bersenang-senang. Atau bagi umat yang mampu boleh juga melaksanakan tapa, berata, yoga, dan semadi. Kemudian ngembak geni. Rangkaian terakhir dari perayaan Tahun Baru Saka adalah Hari Ngembak Geni yang jatuh pada Pinanggal Pingkalih atau tanggal 2 Sasi Kedase, yaitu memasuki hari kedua Tahun Baru Saka. Umat Hindu melakukan Dharma Santi dengan keluarga besar dan tetangga, mengucapkan syukur dan saling memaafkan atau kesama satu sama lain. Nah, demikianlah sejarah dan makna rangkaian Hari Raya Nyepi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga dengan melaksanakan catur berata penyepian kita dapat introspeksi diri sehingga mampu menemukan jati diri untuk bisa melangkah lebih baik dalam perjalanan kehidupan ke depan. Nah, sebagai akhir kata, Ibu Guru ucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Om Santi, 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 Om.